Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022. Rekan trader semuanya seperti biasa memasuki hari yang sangat luar biasa ini, hari Kamis sebelum kita weekend pada esok hari, ya hari Jumat, dan kita weekend, hari yang panjang di penghujung tahun 2022. Seperti biasa ya, hadir lagi membawakan analisa harian buat rekan trader dengan maksud dan tujuan supaya rekan trader sebelum masuk di pasar trading bisa mengetahui apa saja yang sedang terjadi detik ini, saat ini ya. Sehingga dengan analisa yang saya bawakan ini setidaknya bisa menjadi referensi buat rekan trader dalam masuk di pasar nanti. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, setiap hari analisa harian saya selalu menyelipin sedikit tema yang sangat luar biasa, tema yang menarik, dimana tema itu ada hubungan keterkaitannya dengan pasar yang terjadi pada hari ini. Nah, khusus untuk hari ini tema yang saya angkat agak sedikit binal. Agak sedikit binal bisa aja. Agak sedikit gimana gitu. Temanya adalah tentang stagnasi yang terjadi pada dolar Amerika ya, menjelang akhir tahun 2022. Kenapa saya ambil tema ini? Karena kalau kita lihat rekan trader ya, ini pasar udah menjelang akhir tahun. Udah pada bosan pasarnya ini ya, terutama dolar Amerika. Dan kalau rekan trader lihat ya, mana itu platform. Nah, oke. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi terhadap dolar Amerika ini merupakan suatu ya wajar aja rekan trader. Udah mau akhir tahun, fundamentalnya tidak terlalu banyak ya. Kalaupun ada nggak terlalu benar-benar luar biasa lah ya. Palingan angka pengangguran dan lain-lain lah ya. Plus udah mau menjelang liburan Natal nanti ya, masuk hari Senin lagi ada sedikit liburan sedikit juga ya. Nah, tinggal berapa hari lagi sebelum pasar tutup. Oleh karena itu, rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana dolar Amerika yang terjadi, dia seperti film Dono Kasino Indro, rekan trader. Maju kena, mundur pun kena. Nah, itu saya mengibaratkan dolar Amerika ini seperti film Dono Kasino Indro. Maju kena, mundur kena. Rekan trader lihat ya, semenjak ya, kita jangan lihat tanggal 28 bulan 9, jangan, itu udah puncak tertingginya dolar Amerika dalam sejarah 114 ya. Kita lihatnya aja di tanggal 3 November. Bagaimana kejatuhan dolar yang sangat luar biasa ya, 112 turun pasti dan telah mencapai 103. Saya bilang bahwa dolar Amerika ini tidak tertutup kemungkinan dia masih akan terus menuju ke titik terendah di bawah 100 tahun depan. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau kita lihat secara teknikalnya aja, rekan trader bisa lihat di sini ya. Sekarang keadaan dolar Amerika ini dia seperti terjadi pada tanggal 28, 26, 27, 28, 26 deh ya. 27 bulan 6 tahun 2022. Bulan 6 itu bulan Juli ya. Jadi keadaan yang terjadi sekarang ini adalah duplikasi dari tanggal 26 Juli tahun 2022 di mana dolar menyentuh di 103. Rekan trader lihat ya, dolar menyentuh di 103. Dan kalau saya bilang, kalaupun ada indikasi kenaikan menjelang akhir tahun, dolar ini menurut analisa saya dia akan level tertingginya itu di seputaran 104. Menurut saya ya rekan trader ya. Nah di sini, kalau menurut saya jikalau ada kenaikan yang sangat luar biasa, dia akan berada di 104. Ya, itu adalah nilai yang bisa dicapai oleh dolar sebelum mengakhiri tahun 2022 ya.
sebelum mengakhiri tahun 2022. Nah, oleh karena itu rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bagaimanakah arah pergerakan indeks dolar Amerika. Dan kalau kita lihat wajar saja walaupun kenaikan tingkat suku bunga sebesar 50 BP dan kemungkinan hawkish ya. Tapi tendensi pergerakan dolar ini menurut saya ini perlahan namun pasti dia mulai mengalami pelemahan. Ya. Dia mulai mengalami pelemahan. Oleh karena itu, saya bisa lihat bahwa ya, memang kenaikan tingkat suku bunga supaya jangan terjadi resesi ya. Inflasi terlalu tinggi sengaja dinaikkan supaya bisa menekan inflasi tersebut. Tapi kalau saya lihat rekan trader ya, banyak yang bilang dia akan berubah jadi hawkish menjadi dovish, tapi dengan statement si Jerome Powell awalnya bilang bahwa pengetatan indeks dolar ini agak sedikit diperlemah, tapi yang terjadi setelah rapat FOMC malahan dikuatkan lagi dengan maksud supaya bisa menekan nilai inflasi ya. Tapi kalau saya lihat rekan trader ya, kecenderungan yang terjadi adalah pelemahan pada dolar Amerika. Dan kalau saya lihat tidak tertutup kemungkinan kalau saya lihat dia akan menuju ke 103 atau yang paling rendah itu di 102. Jadi kalau saya lihat ya secara analisa teknikal dia ini akan turun menuju penghujung tahun 2022 Desember ya, akhir Desember sebelum masuk tahun 2023. Menurut analisa saya dia akan berada di antara range 103, 102 dan 104. Apabila dia mengalami kenaikan, menurut saya 104 adalah nilai yang paling win-win solution. Dia tidak akan bisa naik sampai 105 ya. Tapi kalau dia mengalami penurunan, dia akan mencoba turun sampai ke 102. Ya, itu adalah akhir dari dolar Amerika di penghujung tahun ini ya, 2022. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat, walaupun kalau kita lihat rekan trader ya, kita lihat mana ini sih kalender ekonomi saya liatin dulu. Nah, untuk kalender ekonomi, kalau saya lihat pergerakan dari indeks dolar Amerika ini tidak terlalu benar-benar luar biasa banget, karena hari ini pun juga palingan nanti pada pukul 20:30 ini ada PDB ya, PDB yang akan mempengaruhi dolar Amerika, dan terakhir adalah 20:30 ada klaim pengangguran ya. Nah, ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Tapi secara garis besar saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan malahan dolar bisa lebih tersungkur lagi rekan trader nanti. Malahan dolar bisa lebih tersungkur lagi nanti di saat nanti pasar Amerika dibuka. Nah, oleh karena itu rekan trader, tetap rekan trader menganalisa, mengamati terus apa yang sedang terjadi ya. Tetap analisa terus dan sesuai dengan analisa prediksi yang saya bilang bahwa dolar menuju akhir tahun 2022 tidak akan lebih, dia akan berusaha cuma sampai ke 104, dan apabila terjadi penurunan dia akan turun tidak melebihi dari 102, mungkin 102.500-an ya, 500 ya. Tapi untuk bisa turun ke bawah lagi tidak, karena kita udah berada di akhir tahun 2022. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini, dan sekarang saya coba masuk langsung ke analisa teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada saat ini rekan trader? Sudah sangat jelas, indeks dolar Amerika pada hari ini mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat ya, bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada saat ini dengan rentang dari 103.517 sampai 103.807, kita bisa lihat bahwa kecenderungan penurunan dari indeks dolar Amerika masih saja bisa terjadi, dan saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba turun sampai di 103.367 ya, masih bisa. Kalau saya bilang dia masih bisa turun rekan trader, masih bisa turun. Dan hati-hati di saat terjadi kenaikan. Kalau kenaikan, saya bisa bilang kenaikan dia, kalau memang terjadi kenaikan yang paling maksimal menurut analisa saya, kenaikan dia itu di level segini ya, 103.783. Itu adalah kenaikan yang paling maksimal dari pasangan mata uang ini. Oleh karena itu dari indeks dolar Amerika, saya bisa bilang bahwa arah pergerakan yang terjadi pada hari ini untuk indeks dolar Amerika di seputaran 103.367 sampai 103.783
Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke euro uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan euro uncle saham dolar, rekan trader semuanya? Untuk euro uncle saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa euro uncle saham dolar tendensi harian pada hari ini sudah sangat jelas, sangat kuat bullish pada hari ini ya, dengan rentang harian ya di antara 1.06000000 terus sampai 1.06453. Tendensi bullish masih sangat kuat, dan kalau saya lihat ya, saya lihat pergerakan ke atas dia, saya bisa bilang bahwa bullish ini masih bisa saja terjadi. Saya tidak bisa bilang bahwa dia akan sampai di level tertinggi sini. Ya, menurut saya bisa saja terjadi, apalagi nanti masuk di pasar Eropa Amerika nanti, news nanti ya. Tapi untuk saat ini menurut saya dia itu akan berusaha, kalaupun berusaha naik, ketinggian maksimum dia itu sampai di 1.06566 ya, dia akan coba selanjutnya. Tapi saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba untuk turun dulu ya, karena setelah ini penurunan bisa saja terjadi, dan saya bisa berestimasi bahwa penurunan dia paling akan bisa terjadi itu di seputaran 1.06086. Nah, jadi di sini ya, ini dia. Nah, ini dia ya arah pergerakan dia. Antara 1.0680686 sampai 1.06744. Tapi ingat rekan trader, nanti malam itu ada news. Jadi kalau ada news, saya memprediksikan apabila news dia lebih menekan dolar Amerika, artinya euro USD ini dia bisa terbang sampai di level 1.06744 ya. Ini saya bilangnya, saya kasih statement. Tapi kalau memang nanti terjadi penurunan ya, dia bisa sampai di sekitaran 1.05968. Tapi saya lebih optimis dia akan mengalami penguatan sampai di 1.06744. Oke, selanjutnya di pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling uncle saham dolar pada kesempatan kali ini, rekan trader semuanya? Untuk pound sterling uncle saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling uncle saham dolar pergerakannya, tendensi hariannya sangat bullish. Kita bisa lihat ya, dengan rentang harian 1.20619 sampai 1.21356, bullish masih saja sangat kuat pada kesempatan kali ini. Dan kalau saya lihat pengaruh bullish ini masih sangat kuat rekan trader. Untuk posisi sekarang memang dia agak sedikit stagnasi, tapi menurut saya peluang bullish itu dia bisa tinggi banget ya, walaupun saya tidak bisa bilang bahwa dia akan sampai ke 1.21802, tapi minimal bullish itu masih bisa terjadi di seputaran sini. Nah, ini dia. Menurut saya bullish itu bisa sampai di 1.21518, dan apabila terjadi pelemahan dia yang paling maksimal itu di seputaran 1.20737. Oleh karena itu rekan trader, apa yang akan terjadi pada pound sterling uncle saham dolar antara 1.20737 sampai 1.21518. Tapi ingat, news akan saja terjadi malam nanti. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa naik sampai ke 1.21801. Oke, kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold sudah sangat jelas di sini. Pergerakan gold pada hari ini rekan trader adalah sebagai berikut. Untuk gold, rekan trader bisa melihat bahwa tendensi gold hari ini menjelang pasar Asia tadi menguat, tapi menjelang pasar Eropa agak sedikit terjadi pelemahan, walaupun tendensi yang terjadi menurut saya masih sangat kuat untuk menjadi bullish. Kalau kita lihat sini ya rekan trader ya, sekarang kalau kita lihat ya, kalau saya masih bisa bilang bahwa dia bisa saja bullish terus nih. Nah, kalau saya lihat di sini memang saat ini dia mengalami pelemahan ya, dan tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa turun terus ya sampai di 1812 ya. Tapi ingat rekan trader bahwa gold ini saya masih tetap optimis bahwa dia akan mencoba sampai ke 1830. Walaupun tendensi harian dia pada hari ini tadi sempat menyentuh ke 1820-an ya, 1820, dan sekarang dia sedang mengalami stagnasi, penurunan, pelemahan. Saya bisa bilang bahwa gold ini dia masih bisa turun lagi, tapi menurut saya
Ya, ini saya kasih statement di sini dulu. Kalau menurut saya nggak terlalu, ini terlalu jauh. Kalau 1807 ini menurut saya terlalu jauh sebenarnya ya. Tapi oke lah, 1807 adalah nilai paling terendah, tapi saya tidak terlalu yakin ya. Dan saya masih bisa optimis dia akan naik sampai ke 1825 ya. Ini gold ini hari ini bikin kepala saya pusing nih. Menurut saya sih 1807 terlalu rendah ini, tapi oke lah. 1807 dan nilai tertinggi nanti di sekitaran 1825. Oke, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan dari USD Yen Jepang tendensinya pada hari ini lebih banyak sangat kuat mengalami pelemahan bearish ya, dengan rentang harian 131.589 sampai 132.438. Kita akan lihat seberapa jauhkah pergerakan yang terjadi. Menurut analisa saya ya, dia ini menurut saya dia masih bisa naik rekan trader. Menurut saya pasangan mata uang ini dia akan coba naik sampai ke 132.438. Dia akan coba naik sampai di atas itu rekan trader. Dan apabila terjadi penurunan, saya tidak bisa bilang bahwa dia akan turun lebih tinggi lagi, tapi saya sangat optimis bahwa sebenarnya ya menurut saya dia pada hari ini sangat benar-benar pergerakannya sangat-sangat mendatar. Oleh karena itu saya bilang bahwa dia akan bergerak antara 131.589 sampai 132.438. Menurut saya ya, saya tidak mau bilang dia turun sampai level sini, menurut saya terlalu jauh ini ya. Saya terlalu jauh kalau dia turun sampai level sini, tapi saya masih bilang bahwa dia sekarang ini akan mencoba mengalami kenaikan, dan kenaikan dia paling maksimal menurut saya di seputaran 132.438. Tapi saat penurunan menurut saya dia akan coba turun lagi sampai di seputaran 131.589 atau kalau memang dia masih bisa turun lagi mungkin di sekitaran sini deh. Nah, itu dia. 131.390 itu dia. Itu kalau penurunan lagi, tapi saya menganalisa bahwa dia lebih banyak akan naik ke atas ya. Oke rekan trader semuanya, kita udah sampai di akhir acara kita pada hari ini rekan trader. Saya berharap semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Harapan saya bahwa rekan trader kalau bisa menganalisa lagi, dan jangan lupa rekan trader, kita masuklah di channel YouTube kami, banyak sekali video-video analisa harian yang saya bawakan, dan saya bukan mau bilang apa, tapi rata-rata tingkat kesuksesan analisa saya itu di atas 95% ya, hampir 95% pas analisa yang saya berikan. Oleh karena itu rekan trader tetap menganalisa lagi. Jadikanlah analisa saya ini sebagai referensi buat rekan trader semuanya, supaya di saat masuk dalam pasar, rekan trader udah tahu apa yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.